Berita malam ini kita bakal membahas aksi yang sukses bikin warga Indonesia marah dan naik darah. Aksi yang dilakukan buat cari sensasi tapi ternyata malah bikin emosi satu negeri. Jadi begini ceritanya begini. Dunia maya belakangan ini lagi ramai dan panas gara-gara aksi provokatif seorang warga negara Inggris bernama Tia Emma Billinger atau yang lebih dikenal dengan nama Bonnie Blue. Blue-nya kayaknya dari kata ngablu. Aksinya sukses memicu kemarahan nasional karena dinilai merendahkan simbol negara kita, bendera merah putih. Bayangin bendera merah putih yang didapatkan lewat perjuangan darah, keringat, dan air mata dilecehkan sama Emma Billinger. Si orang keblinger. Keblinger. Ya. Orang keblinger. Jadi Emma Billinger atau Bonnie Blue bikin konten tepat di depan gedung KBRI London, Inggris. Dalam video yang beredar, Bonnie terlihat menggunakan bendera merah putih di bagian belakang badannya, bahkan menyeret simbol negara kita itu ke aspal jalan. Gak cuma itu, di videonya Bonnie juga kelihatan sempat berpose di atas bendera dengan gaya yang melecehkan. Buat kita orang Indonesia, bendera merah putih itu jelas bukan cuma sekedar kain yang keluar pas upacara hari Senin atau pas lomba 17-an. Bendera merah putih itu simbol negara. Simbol harga diri. Jadi wajar kalau kita marah pas ada orang yang seenaknya merendahkan dan melecehkan simbol negara kita cuma demi konten. Ibarat kerjaan nih. Lo udah lembur sampai tipes, pas lagi di infus juga tetap kerjain revisian. Pas mau presentasi tiba-tiba kerjaan lo diklaim sama saingan lo di kantor. Sakitnya tuh di sini, ya. Aksi ini diduga dilakukan Bonnie sebagai bentuk protes atau aksi balas dendam setelah dirinya dideportasi dari Indonesia karena menyalahgunakan izin tinggal atau melakukan pelanggaran visa. Nah ini lucu, ibarat orang jatuh karena kepleset kulit pisang. Yang kena marah yang jual durian. Kan kasihan yang jual duku. Yang jual duku kan pengen juga dinotis. Ya pokoknya dari awal udah salah. Melihat simbol negara diperlakukan semena-mena, Kementerian Luar Negeri langsung pasang badan. Karena kalau pasang surut hubungan lo sama bos lo. Benci tapi cinta. Juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, menyampaikan kalau pemerintah sangat menyesalkan dan mengecam keras perbuatan Bonnie Blue. Yvonne menegaskan kebebasan berekspresi tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk merendahkan simbol negara lain. Apalagi mencederai prinsip saling menghormati. Ingat kata pepatah Luksemburg kuno. Give respect to get respect. Ngerti nggak penonton? Ngertinya give away aja. Mana nggak dapet lagi. Pemerintah melalui KBRI London pun langsung gerak cepat melayangkan pengaduan kepada otoritas terkait di Inggris. Laporan ini disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri Inggris dan kepolisian setempat agar kasus ini ditangani sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku di negara tersebut. Masalah ini juga dapat sorotan dari pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana yang bilang kalau langkah KBRI London buat laporin Bonnie ke polisi Inggris itu sudah benar. Dan dia bilang jangan sampai warga Indonesia terprovokasi. Serahkan saja proses hukumnya kepada pihak kepolisian di sana. Kalau diserahkan kepada pihak kepolisian di sini, ya beda cerita. Ya beda dong, kan kasusnya di sana. Bukan di sini. Apalagi kepolisian Thailand, nggak tahu apa-apa mereka. Anggota DPR RI Farah Putri Nahlia juga ikut mengecam aksi Bonnie. Farah menilai bahwa apa yang dilakukan Bonnie Blue telah melukai perasaan seluruh rakyat Indonesia yang menjunjung tinggi kehormatan bendera merah putih. Farah mengusulkan supaya Bonnie dilarang masuk ke Indonesia secara permanen.
Buat orang meresahkan kayak Boni, pintu Indonesia memang harusnya ditutup, dikunci, digembok, buang sekalian ke laut. Kuncinya, kalau Boninya mau ikut ke laut ya nggak apa-apa. Sementara itu Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Desra Percaya bilang kalau pihak Kementerian Luar Negeri Inggris sudah menyampaikan permohonan maaf. Mereka juga memastikan kalau kasus ini lagi ditangani secara serius. Kalau kita tarik mundur, sebenarnya kelakuan Boni Blue di Indonesia memang selalu memicu kontroversi dan masalah hukum. Salah satunya yang sempat menarik perhatian adalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan saat membuat konten media sosial. Boni kedapatan mengendarai sebuah mobil pick-up bertuliskan Beng Bus di jalanan Bali dengan cara yang melanggar aturan keselamatan jalan raya. Atas perbuatannya itu Boni didenda Rp200.000. Duit segitu mah buat si Boni receh kali ya. Sekali ngopi di London. Ada lagi soal dugaan memproduksi konten asusila. Meskipun pada akhirnya otoritas Indonesia tidak mengenakan dakwaan pornografi karena material yang ditemukan di ponselnya dianggap sebagai dokumentasi pribadi dan bukan untuk distribusi umum. Boni akhirnya dideportasi setelah imigrasi menetapkan bahwa Boni Blue telah menyalahgunakan izin tinggal atau pelanggaran visa. Boni masuk ke Indonesia menggunakan visa turis atau untuk berwisata, tapi aktivitasnya malah mengarah ke produksi konten komersil. Ini kan ibarat masuk ke perpustakaan bilang mau baca buku, tapi ternyata malah buka lapak. Yang dijual buku perpus lagi. Itu mah maling ya. Gak cuma itu, pas mau dideportasi, Boni juga sempat bilang kalau keluar dari penjara itu, atau penjara di Indonesia ya. Keluar dari penjara di Indonesia itu murah banget. Si Boni bilang gitu. Cuma butuh biaya sekitar Rp334.000. Sikap arogan inilah yang makin bikin netizen Indonesia merasa geram dan merasa perlu kasih Boni paham kalau hukum di Indonesia nggak bisa dihitung pakai recehan. Kalau nggak recehan mungkin bisa. Ya mungkin juga enggak. Mungkin nggak sih? Nggak mungkin lah ya. Masa hukum kita bisa dibeli? Emang ada yang jual? Udah lah nggak usah dibahas. Fakta yang berbicara. Akhirnya pemerintah Indonesia memilih ambil jalan tegas. Boni Blue resmi dilarang masuk ke Indonesia selama minimal 10 tahun. Gak cuma di Indonesia, ternyata perilaku bermasalah Boni Blue juga terjadi di Australia. Tercatat Boni juga pernah dilarang memasuki Australia pada tahun 2024 karena dia sempat berencana bikin konten asusila yang melibatkan remaja berusia 18 tahun. Emang kacau nih orang. Ibarat Crazy Rich, tapi baru dapat crazy-nya doang. Boni Blue mungkin memang ingin dikenal dunia lewat konten-konten kosong. Dan sekarang justru malah dapat reputasi sebagai orang yang kelewatan. Akhirnya bukannya dapat untung malah buntung. Karena diboikot berbagai negara. Makanya penonton harus tahu batasan. Hormati aturan. Walaupun lo titipan, jangan jilat-jilat banget lah. Lidah lo bergerigi ntar. Ingat, di mana bumi dipijak, di situ kena pajak. Ketawa juga ada aturannya. Ada ketawa yang nggak boleh juga. Ketawa cekik ikan. Kasihan ikannya masalah ketawa dicekek. Cekik ikan, iya. Ikannya nggak bisa napas dicekek. Kalau penonton kan kecekek pinjol. Sama-sama nggak bisa napas. Ujung-ujungnya abis kecekek pinjol minta bantuan. Phone a friend. Ya. Kayak kuis. Pada akhirnya yang sering bikin ribut kadang bukan hal besar. Tapi orang yang nggak ngerti batas.
Dari kasus Bonnie Blue kita bisa belajar kalau kehormatan sebuah negara juga bergantung pada seberapa teguh pemerintah dan aparatnya menjaga nilai dan norma bernegara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.